eh, yang itu Ustaz, mengenai kaidah yang tadi al ibaratu bi umumil lafdi. Nah, ketika kita mengaitkan tafsir dengan konteks yang sabab nuzul tertentu gitu misalkan, Ya. kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Memang pada dasarnya menggunakan kaidah tadi, tapi terkadang takut menafsirkan ayat dengan ro'yu gitu Sad. Ini Hmm. bagaimana Sad? Makanya kan ada pembahasan tafsir biroi, ya ada dua, ada yang mahmud, ada yang madmum ya. Kalau yang madmum itu tidak berdasar sama sekali, hanya pikiran belaka ya. Tapi kalau yang ada tafsir biroi yang mahmud, yang terpuji, yang bisa diterima, yaitu yang berdasarkan ada ilmunya ya, baik dari sisi ilmu bahasa Arabnya, ya dari memahami kuliatus syariah ya, jadi keumuman syariat, prinsip-prinsip umum syariat. Jadi dilihat dari makosid, makanya ada yang disebut makosid. Melihat, nah itu tadi pentingnya ketika kita memahami ayat tidak terbatas pada peristiwa ya, sababun nuzul, tapi kita lihat makosidnya, maksud umum dari ayat itu apa, sehingga kita bisa terapkan maksud-maksud umum itu ya, yang menjadi petunjuk bagi setiap permasalahan kita ya. Begitu ya, ketika misalnya waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah ya wa amila sholihah, dan siapa yang lebih baik ya perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila sholihan, dia beramal soleh, wa apa, qala ini minal muslimin, kan aku termasuk orang muslim. Nah, kata apa Aisyah ya, kalau tidak salah itu berkenaan dengan muazin. Jadi muazin ya, dia azan kan, di azan ada bersyahadat, ini minal muslimin, dia syahadat ya, syahadu alla ilaha illallah. Kemudian wa amila sholihan, dia mengamalkan seruan itu, yaitu sholat. Tapi kan itu salah satu maknanya saja. Maknanya tidak terbatas kepada itu. Nah, itu umum. Siapapun yang mengajak menyuruh kepada Allah. Ya, sambil dia beramal, ya, tidak hanya mengajak beramal dan juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Termasuk orang yang Muslim. Ya, jadi itu ya harus berdasarkan ilmu. Jadi tafsir biroi dengan roi tidak tercela. Ya, tidak tercela kalau berdasarkan ilmu, makanya diperlukan perangkat-perangkat ilmu, ilmu wasailnya, yaitu bahasa Arabnya, usul fikih, ya apa kaidah-kaidah penafsirannya, ya ulumul Quran, makanya juga termasuk ya, termasuk juga memahami syariat secara umum ya, jadi prinsip-prinsip syariat yang dipahami dari berbagai ayat dan hadis. Ya, kuliah syariat atau juga makosid ya syariah itu di situ bisa jadi landasan ya, agar tidak tidak sembarangan dalam memahami ya. Makanya kalau kita belum bisa memahami dengan baik ya tinggal dibaca saja tafsir ya, para ulama kan sudah menulis tafsir itu kan, tafsir juga banyak dengan ro'yu, juga dengan berdasarkan diroyahnya gitu ya, berdasarkan diroyah. Makanya tafsir ada yang riwayah, ada yang diroyah. Nah, riwayah itu dari mana? Quran bil Quran ya, Quran bil Sunnah, Quran bil aqwali sahabat, perkataan sahabat yang diantaranya dia apa diduga kuat itu dia mendengar dari Nabi ya, atau mengetahui langsung dari Nabi. Ya, atau bisa juga sahabat itu dalam hal-hal tertentu dia berijtihad. Makanya para penafsiran sahabat sendiri ya ada juga termasuk ijtihad juga, apalagi ketika ada perbedaan pendapat di antara sahabat. Ya, ketika ada perbedaan pendapat dalam penafsiran, berarti kan itu dari ro'yu juga. Ada unsur ro'yu, karena ijtihad itu kan dengan ro'yu.
Makanya ada yang mendefinisikan tafsir biroi itu adalah tafsir bil istihad. Menafsirkan dengan istihad. Nah, apalagi tabiin. Makanya ada yang mengatakan kalau tafsir tabiin bukan termasuk eh, tafsir biriwayah, dia termasuk diroyah. Karena ketika tabiin menafsirkan juga itu dengan perangkat ilmu ya, dengan istihad. Ya, walaupun tentu kita mengetahui perkataan tabiin ya dengan riwayat ya. Tapi tabiin itu sendiri ketika menafsirkan ya dia dengan istihad juga gitu. Ya. Jadi kalau betul tidak boleh sembarangan ya, makanya kita rujuk kepada para ulama yang mereka menafsirkan dengan berdasarkan ilmu, perangkat ilmu ya. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan tafsir ya, tasil ulum tanzil. Si surat Fatihah ya. Terakhir halaman berapa ya sih? Belum halaman ini. Ini pembahasan Malik Yaumiddin. Si Hoding. Hmm. Terakhir sampai Maliki ya. Nah ini halaman 181 ya. Syada ya, nama kata syada. Sekarang al-faidatus tsaminah. Faidah yang ke-8. Barangkali ada yang mau nyoba baca dulu. Yang lainnya mungkin gantian. Kalau ada. Ya kalau nggak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Melanjutkan kajian tafsir Ibnu Juzai atau At-Tasil li Ulum Tanzil. Masih di surah Al-Fatihah ya. Al-Faidatu Tsamina. Faidah yang ke-8. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, wa Malik. Malik lagi ya di sini. Dan Malik sifat ya adalah sifat maksudnya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Malik itu adalah sifat-sifatnya. Fa'in kila jika ditanyakan dikatakan kaifa jurra Malik. Bagaimana dimajrurkan ya dijarkan Malik
Wa Malik. Dan Malik itu ya sifatun lil ma'rifah, untuk ma'rifah. Ya kan sebelumnya kan ma'rifah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim itu ma'rifah ya pakai alif lam. Wa idafah ismil fa'il ghair mahdoh, dan mengidofatkan isim fa'il yang ghair mahdoh ya. Yang tidak murni. eh Maksudnya apa namanya? Itu ada pembahasannya ya tentang idofah ya. Jadi ada idofah atau ya idofah yang mahdoh, ghair mahdoh itu ya. Sampaikan ya. Kalau mahdoh itu saya agak lupa ya. Barangkali ada yang masih ingat. Itu ada kaitannya dengan mustaq ya. Jadi ada yang menggunakan isim mustaq, isim fa'il ya atau isim maf'ul, sifat musyabahah, mudhof ilaihnya itu. Itu kalau tidak salah disebut ghair mahdoh. Kalau yang mahdoh itu yang jamid ya, ya jadi Teman, bukan yang terus mustaq. tadi teh barusan teh tadi apa Ya, walaupun sedang makanya sama kalau yang ghair mahdoh ya itu kan boleh tidak dihilangkan alif lamnya. 5 miliar aja, tapi di sini Jadi 7,5, misalnya Malik kamilin. Malik kan itu isim fa'il ya. 7,5 aja ya. Ya, Malik kan isim fa'il. Isim fa'il itu kan dia berarti ghair mahdoh. Makanya di sini katakan wa idofa ismil fa'il ghair mahdoh. Ya mengidofa kan isim fa'il. Isim fa'il itu ghair mahdoh. Artinya dia mustaq. Nah, yang mustaq itu boleh tidak dihilangkan alif lamnya. Malik kamilin al maliki misalnya gitu. Itu alif lamnya boleh tidak dihilangkan. Yang ghair mahdoh itu. Yang mustaq. Ya itu sudah dibahas di Alfiah, nanti bisa dilihat nanti kajian sekarang ini. Ghair mahdoh. Fal jawab. Nah jawabannya. Anha takunu ghair mahdoh. Ya ghair mahdoh. Idza kana bima'nal hal awil istiqbal. Apabila bermakna sekarang dan akan datang atau akan datang ya wa amma hadza fahuwa mustamirun daimun. Nah, dia ini mustamirun terus menerus ya selalu faidofatul mahdoh. Nah, idofanya ini mahdoh bukan ghair mahdoh. Jadi bisa dilihat apa namanya dari segi kalau yang ghair mahdoh mustaq itu ya memang kadang-kadang kaitannya dengan secara temporer gitu ya. Sekarang ya atau akan datang ya waktu-waktu tertentu ya. Tapi kalau di sini kan tidak ya, tidak bermakna temporer seperti itu. Ya, tapi selalu terus-menerus. Ya, ketika Allah Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, dia terus-menerus ya kekuasaannya itu ya tidak terbatas waktu. Sehingga di sini tidak disebutkan alif lamnya di Maliki Yaumiddin. Ya, itu tidak disebutkan alif lamnya Maliki Yaumiddin walaupun sebenarnya kalau didapatkan kepada marifah ya sebenarnya dia marifah gitu. Kan hukum mudhof itu tergantung mudhof ilaihnya. Ya, jadi hukum mudhof adalah mengikuti mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya marifah dia marifah. Kalau mudhof ilaihnya nakiro dia nakiro sebenarnya. Karena kan mudhof kan sebenarnya syaratnya kan tidak ada alif lam, tidak ada tanwin kan. Nah, kan adinnya itu kan marifah, adin alif lam. Itu kan maliki yaumi, yaumi jadi mudhof lagi. Tidak ada alif lam. Ya adininya ada alif lam marifah. Ya sebenarnya dia hukumnya marifah gitu ya.
Al-faidatu tasyah, faedah yang ke-9, yaumuddin huwa yaumul qiyamah. Itu adalah hari kiamat wa yasluhuna dan cocok di sini fi ma'anidin pada makna-makna ad-din juga al-hisab, perhitungan ya, wal jaza ya, wal qahar pembalasan dan qahar ya, paksaan, kekuasaan ya. Minu diantaranya wa inna lamadinun. Ya, sungguhnya apa? Kita ini apa Madinun itu akan dihisab ya, diberi balasan. Makanya kita terjemahkan kan hari pembalasan ya, hari pembalasan. Karena din itu bisa artinya agama ya, bisa juga pembalasan kan dari dana ya dinu. Makanya ada dain hutang ya. Hutang itu kan ya artinya hisab kan, dihitung, perhitungan yang harus dibayar gitu ya. Mustaq atau kata ya mustaq ya, dari kata dana ya dinu. Mustaq. Bisa dain, bisa din itu. Cuman maknanya beda ya. Kalau dain kan hutang. Ya, ya, din ini bisa maknanya hisab ya, perhitungan, pembalasan ya, dan juga hari kekuasaan ya, kohar. Al-faidah al-ashirah, faedah yang ke-10, iyyaka ya fi maudhi'aini maf'ulun bil fi'il ladzi ba'da. Yaitu ada iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in ya, pada dua tempat itu dia maf'ul dengan fi'il yang disebutkan setelahnya. Jadi fi'ilnya diakhirkan. Apa alladzi bi fi'lil ladzi, iya dengan fi'il yang diakhirkan. Jadi biasanya kan fi'il fa'il dulu baru maf'ul bih. Misalnya didahulukan maf'ul bihnya. No, wa inna ma quddima liyufida al-hasra. Nah, dia didahulukan memberi faedah hasar. Hasar itu pembatasan. Ya, ini pembatasan. Jadi bermakna hanya, makanya kita terjemahkan hanya kepada engkau kami beribadah. Itu maknanya hasar. Dan disebut hasar dari balaghah atau qasar ya. Ya, jadi salah satu metode qasar itu kan adalah takdim mahaku takhir ya. Mendahulukan yang harusnya diakhirkan. Maf'ul bih kan harusnya diakhirkan. Didahulukan, maka dia berfungsi qasar, penghususan. Qasar itu taksis susaiin lisain ya, menghususkan suatu kepada suatu. Bi ihda adawatil qasar, dengan salah satu adat qasar. Nah, di antaranya takdim mahaku takhir. Ada beberapa sebetulnya. Ya ada yang dengan nafi wal istisna la ilaha illallah ya. Ya ada yang dengan innama ilahukum ilahu wahid. Itu juga innama berfungsi qasar juga. Ya, ada yang ini takdim mahaku takhir, ada juga dengan atop ya, dengan mengatopkan ba lakin la gitu. Ya itu di ilmu balago lah, di apa bisa dicek lagi di ilmu balago. Faina takdim al ma'mulat ya, karena mendahulukan ma'mul ya yaktadil hasar ya, menuntut hasar, fakta do qaulul amdi, maka perkataan seorang hamba ya, yaitu iya karena budu menuntut ya an ya'budallaha wahdahu, untuk beribadah kepada Allah semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi ketika mengatakan iya karena budu, hanya kepada engkau kami beribadah, berarti ya konsekuensi dari pernyataan itu dia hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Karena qasar, penghususan bahwa eh, apa ya di sini dikhususkan, yaitu menghususkan ibadah hanya kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah. Ya, gitu. Qasorna al ibadah ya Allah. Kita membatasi, menghususkan ibadah itu hanya kepada Allah. Ya, makanya dalam qasar itu kan ada rukun ya, ada maksur, ada maksur alaih. Maksudnya apa? Ibadah.
Gitu ya. Jadi kosornal ibadah berarti ibadah maksur. Ya Allah, nah Allahnya berarti maksur alai. Itu rukunnya. Waqtada qauluhu dan perkataannya ya menuntut ya, perkataan ia karena bunuh menuntut i'tirafan ya mengakui bil azzi kelemahan wal fakri dan kepakiran ketidakmampuan awa annahu la nasta'inu illa billahi dan bahwa dia eh, la nasta'inu kita tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah semata. Itu juga sama. Qasar juga. Di qasarna al isti'anah ala Allah. Ya, kita menghususkan isti'anah itu hanya kepada Allah. Jadi maksudnya isti'anah, maksud ayat Allah. Al-faidah al-hadiyah asyar ya, faidah yang ke-11 wa iyyaka nasta'in aynat lubul aun minka. Ya, jadi memohon pertolongan darimu atas ibadah wa ala jami umurin dan atas seluruh urusan kami. Wa fi hadza dalilun di sini ada dalil ya ala butlan qaulil qadariyah. Ya atas gugurnya perkataan orang qadariyah wal jabariyah ya wa anal haq baina dzalik dan bahwa yang benar adalah di antara hal itu ya. Kalau qadariyah kan ya eh, apa namanya dianggap hanya manusia saja yang berkehendak, jadi tidak ada campur tangan Allah gitu ya dalam takdir ya. Sedangkan Jabariyah sebaliknya ya semuanya dipaksa oleh Allah, tidak ada kehendak manusia. Itu dua-duanya kan nyimpang. Ya. Nah, dari mana ini bisa menggugurkan perkataan ini dari dan Jabariyah? Ya kalau manusia mampu ya kenapa dia meminta pertolongan kepada Allah gitu ya. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa Allah berkehendak ya menentukan takdir ya memberikan pertolongan ya itu menggugurkan Qadariyah. Ya dan juga menggugurkan Jabariyah. Kenapa? Karena di sini menetapkan adanya ibadah bagi manusia. Manusia beribadah. Ya karena butuh beribadah. Kami beribadah. Jadi yang melakukan perbuatan itu siapa? Ya hamba. Gitu. Jadi hamba berkehendak melakukan perbuatan, melakukan ibadah. Itu menunjukkan di situ ada peran manusia dalam perbuatannya. Itu menggugurkan Jabariyah. Kalau Jabariyah kan semuanya dikendalikan oleh Allah. Nah, yang benar ya itu adalah di antara keduanya. Memang manusia diberi kehendak oleh Allah. Ya, tapi juga Allah juga berkehendak. Ya, jadi ketika manusia melakukan sesuatu itu tentu atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Ya, nah cuman izin itu belum belum menunjukkan ridho. Jadi makanya ada apa namanya ya yang diridhoi ada yang tidak. Jika orang hamba melakukan kemaksiatan, nah itu kan manusia bisa melakukan itu juga atas izin Allah. Tapi kan Allah tidak ridho gitu. Allah tidak meridainya. Tapi bisa dilakukan atas izin Allah. Dan itu akhirnya tuh antar tulis Allah yurid bahwa yang kalau lima yurid itu teh Al-Quran apa Nah, itu kaidah tuh oh itu ucapan aja ya rumusan aja mungkin. Rumusan aja. rumusan aja itu kan kalau bilang tadi psikologinya itu Ya, kalau yang itu nggak rumusan ya ya. Begitu. Jadi Allah tidak tidak memaksa ya. Kohar itu artinya memaksa. Jabar itu memaksa ya. Jadi Allah tidak memaksa. Allah memberi pilihan. Silakan. Man syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur kan itu ada di Al-Quran di surah Al-Kahfi. Jadi ada kehendak manusia silakan. Nah, cuman kan Allah tahu nih hamba ini mau milih yang mana gitu. Itu jadi takdir itu ada menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Ya, jadi manusia diberi pilihan. Ya, tapi Allah tahu ini orang ini mau milih yang mana. Dia mau melakukan apa?
Allah tahu. Kemudian nantinya dia apakah masuk surga masuk neraka juga Allah tahu. Dan ilmu Allah itu tercatat dalam takdir itu, dalam catatan takdir itu. Tapi bukan berarti Allah kemudian memaksa manusia itu untuk melakukan ini. Tidak. Sudah diberi pilihan, makanya ada balasan. Ya, kalau semuanya dipaksa, ya manusia tidak ada pilihan, ya itu kenapa diberi balasan surga neraka kan? Jadi tidak adil gitu, tidak cocok. Ya, jadi adanya balasan surga neraka itu karena memang manusia melakukan perbuatannya ya dengan pilihan dirinya sendiri, dengan kesadaran dirinya sendiri. Ya, makanya ada balasan. Sebenarnya tidak sulit lah insya Allah memahami tentang masalah takdir ini gitu ya. Dan kita tidak perlu memusingkan diri dengan takdir kita ini bagaimana karena kita tidak tahu. Jadi yang ada di catatan ya pada kitab Allah itu kan kita tidak tahu apakah kita ahli surga atau ahli neraka ya tidak tahu bukan urusan kita yang menjadi urusan kita adalah kita berusaha beramal saja gitu. Beramal saja yakin terus istiqomah gitu. Kalau isti'anah ya, hadis yang minta kepada Allah walaupun pas garam itu maksudnya apa Ustaz? Walaupun apa? Walaupun mintalah walaupun garam itu hadis apa? Itu kan populer kan? Walaupun untuk garam mintalah kepada Allah walaupun itu. Saya pernah mendengar ceramah seperti itu kan hadis atau apa? Saya belum ini dicek ya kalau hadis atau tidak. Allah, walaupun hanya Iya tentu dalam segala hal kan kita yakin sekecil apapun rezeki itu dari Allah. Ya, jangan menganggap kita mampu ya apa, menghasilkan itu. Kalau Allah tidak mengizinkan kan walaupun itu kecil, sepele, iya, gitu. Tidak akan kita bisa mendapatkan. Makanya dalam segala hal fi ala jami umurina. Semua urusan kita memohon pertolongan pada Allah. Oke, makanya kan diawali dengan Bismillah gitu kan. Bismillah itu maknanya juga isti'anah. Bismillah asta'inu billah. Memohon pertolongan kepada Allah. Setiap perbuatan yang kita lakukan. Kecil apapun. Al-Faidah Asani Asyar, faedah ke-12. Ihdina, ya doa bil huda. Doa untuk memohon petunjuk. Fa'in kila jika dikatakan kaifa yatlubul mu'minun al-huda, bagaimana orang-orang beriman itu meminta petunjuk wa huwa hasilun lahum, padahal mereka sudah mendapatkan. Mereka kan beriman itu karena udah dapat hidayah, dapat petunjuk. Kenapa minta terus? Fal jawabu, maka jawabannya anna dzalika talabun lis-sabati alaihi. Nah, bahwasanya itu adalah meminta untuk sabat, tetap teguh di atas hidayah itu. Ilal maut sampai mati. Ini makna pertama. Jadi yadina siratal mustaqim maknanya ya sabitna alal iba ala apa alal huda gitu. Kuatkanlah, teguhkanlah kami di atas petunjuk. Ya sekarang kita dapat hidayah. Ya di masa yang akan datang sampai akhir hayat kita kan belum tentu. Makanya kita mohon sekarang dapat hidayah, besok dan seterusnya sampai mati kita berada dalam hidayah. Itu mana ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak berhenti berdoa itu. Awiz ziyadah min ato, mananya juga mohon tambahan. Sekarang dapat hidayah, jadi ingin ditambah lagi hidayahnya. Baik itu hidayatul irsyad ya berupa ilmu kan hidayatul irsyad atau hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu amal untuk bisa mengamalkannya. Fainal irtiqa ifil maqamati la nihayata lahu. Sesungguhnya menaik ya naik irtiqa dalam makom apa ini istilah ya dalam ilmu suluk atau ilmu tasawuf. Ya, ada makom level ya level-level penghambaan nih kita sampai di level mana ya itu tidak ada batasan. Jadi kita meningkatlah. Misalnya keikhlasan itu ada bertingkat-tingkat ya. Orang mau mencapai keikhlasannya, kemudian dalam hal ketakwaannya, dalam hal apa mujahadahnya ya dan sebagainya itu disebutnya makom ya, makom dalam ilmu akhlak ya, atau ilmu suluk.
Ada makom taubat, ya, ada makom sabar. Sabar itu ada bertingkat-tingkat. Tidak sampai mana makom sabar kita gitu. Ya, nah orang minta diberi hidayah agar meningkat kesabarannya semakin tinggi levelnya gitu ya. Rasa takut kepada Allahnya makom khauf berarti kan tinggi gitu ya levelnya gitu. Ada tingkatan dan itu juga akan berdampak pada tingkatan surga yang didapat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat banyak sekali ya, sesuai dengan makom tadi amalan yang dilakukan. Al-faidatu salisata asyar ya, faedah yang ke-13. Qaddamal hamda wassana ya, Allah mendahulukan pujian ya dan sanjungan alat doa ya daripada doa li'anna tilka sunnah fi du'ait karena itulah sunnah dalam doa. Wa sya'nu talab an ya'tiya ba'dal madhi ya dan urusan meminta itu hendaklah datang setelah pujian. Jadi meminta itu ya puji dulu ya, jangan langsung minta. Wadzalika aqrabu lil ijabah. Itu lebih dekat untuk dikabulkan. Kadzalika qaddamar rahman. Ya, jadi ini sebetulnya sebagai contoh ya, sebagai apa? Pengajaran dari Allah ya bahwa sebelum berdoa itu ya puji dulu Allah, sanjung dulu. Makanya ini termasuk tawasul yang disyariatkan. Ya, tawasul yang disyariatkan itu dengan Asmaul Husna ya. Ya, makanya kan lillahil Asmaul Husna kan ayam mata doona falahul Asmaul Husna. Ya, jadi kita berdoa dengan asma husna Allah Subhanahu. Jadi kita sebut itu kita apa puji dulu ya baru setelah itu doa jangan langsung doa. Jadi tawasul dengan asmaul husna itu contohnya di surah Al-Fatihah ini kita nggak langsung minta ya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim itu kan asmaul husna Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin iya karena budu. Nah sebetulnya itu double ya. Pertama ini dua tawasul yang disyariatkan. Pertama tawasul dengan asmaul husna, yang kedua tawasul dengan amal soleh. Ketika kita mengatakan iya karena budu ya karena stain itu amal soleh. Ya kan? Hanya kepada engkau kami beribadah itu amal soleh. Dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Itu amal soleh. Kita sebutkan amal soleh kita, tawasul dengan amal soleh yang sudah dilakukan ya. Lalu kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim itu doa. Jadi tawasul yang boleh itu dengan asmaul husna dan amal soleh. Atau bisa juga ditambahkan yang ketiga tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Selain itu tidak disyariatkan tawasul. Ya, itu yang ala rajih ya, berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Jadi di sini ada contoh tawasul dalam Al-Fatihah ini. Wakadzalika qaddamar Rahman, begitu juga mendahulukan Ar-Rahman ala Malik Yaumiddin li anna rahmatullah sabaqat ghadabu. Karena rahmat Allah itu lebih ghadabahu ya, lebih dahulu daripada kemarahannya ya. Atau mengalahkan kemarahannya wa kadzalika qadama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li anna taqdimal wasilah qabla talabil hajah ya karena mendahulukan wasilah itu sebelum meminta kebutuhan. Ya jadi jelas sekali apa namanya kalau kita lihat rangkaian ayatnya kalau kita tadaburi ya seperti ini apa hasilnya ya hasil pemahamannya bahwa semua ya ayat Quran itu kata-kata susunannya itu mengandung pendidikan ya, mengandung tarbiyah dari Allah untuk kita semua. Kenapa Allah mendahulukan Ar-Rahmanir-Rahim baru Malik Yaumiddin? Karena Ar-Rahmanir-Rahim itu menunjukkan rahmat Allah kan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sedangkan Malik Yaumiddin itu di situ mencerminkan siksaan Allah. Ya, yang menguasai, yang merajai itu kan
berbicara tentang kekuatan Allah, ya, kemahakuasaan Allah, ya, di mana di situ juga ada siksa Allah. Jadi Malik Yaumiddin itu mencerminkan apa namanya, kekuasaan Allah yang bisa membalas, ya, terutama orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, ya, ya diberi siksaan. Ya, nah makanya sesuai dengan hadis bahwa rahmat Allah itu lebih mengalahkan kemarahannya, lebih besar rahmat Allah itu dibanding murkanya. Ya, begitu. Ini sesuai dengan hadis. Ya, dan memang ini adalah pendidikan dari Allah, ya, metodenya menggabungkan antara targhib dan tarhib, ya. Ya, kalau targhib memberi rangsangan, motivasi, ya, ketika disebut Allah itu Rahman Rahim, artinya memotivasi kita kan agar berharap kepada Allah, punya sifat roja, bahwa Allah pengasih penyayang gitu, ya, tidak putus asa terus. Ya, tapi juga dilengkapi dengan tarhib, memberi ancaman dengan siksaannya yang keras. Malik Yaumiddin ini mencerminkan targhib, apa, tarhib. Ya, sebagai peringatan, jangan sampai kita terlalu berharap, terlalu pede, terlalu optimis gitu, ya. Akhirnya karena terlalu pede menyangka diri wah sudah ahli surga gitu. Jadi tidak berhati-hati, ya, terjerumuslah kepada sifat sombong gitu kan. Sifat berbangga. Nah, ini tidak boleh, makanya harus tarbiyah itu menggabungkan antara targhib dan tarhib. Dan sebaliknya tidak boleh orang itu selalu takut neraka terus gitu. Sehingga menjadi pesimis, tidak ada harapan. Jadi harus seimbang lah. Jadi seimbangnya. Makanya di surah Al-Fatihah ini juga mengajarkan keseimbangan itu. Nah, begitu juga kenapa didahulukan iya karena budu daripada iya karena nasta'in. Nah, karena na'budu itu ya kewajiban, mendahulukan kewajiban dulu baru hak. Ya, makanya dulu guru saya waktu di pesantren itu tidak mengatakan hak dan kewajiban, tapi kewajiban dan hak katanya. Jadi kewajiban dulu baru hak. Ya, jadi jangan nuntut belum apa-apa udah nuntut gitu, ya, minta hak padahal kewajibannya belum dilakukan. Gitu, ya. Jadi atau di sini disebut wasilahnya dulu, ya. Makanya kan ketika Allah menyuruh berdoa kepadanya kan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib falyastajibu li, kan, wal yu'minu bi, itu dulu lakukan. Ya, untuk syarat untuk Allah kemudian mengabulkan doa itu ya adalah kita memenuhi seruan Allah, ya, beriman kepadanya, beribadah begitu, ya. Kewajiban dulu kita lakukan. Makanya kan ada orang yang berdoa, ya kan, tapi dia dipenuhi dengan keharaman kan. Kisah seseorang itu kan. Yang ya Rob, tapi dia makannya haram, mau malbasuh haram kan. Ya, bagus dia bil haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah bisa mengabulkan dia? Kata Rasulnya. Al-Faidah Arabiah Asyar, faedah yang ke-14, zikrullah ta'ala fi awali hadis surah ala tariqil ghibah. Bukan ghibah, ghaibah. Ya, menyebut Allah Ta'ala di awal surat, ya, dengan domir goib, goibah ini, domir goib. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, dia kan gitu, Allah, dia Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Nah, summa alal khitab, kemudian beralih kepada khitab, kepada engkau. Itu kan tadinya dia kan Allah, dia, kemudian beralih kepada iyaka, hanya kepada engkau. Kalau tadi Allah disebut dia, sekarang Allah disebut engkau. Ini beralih domir. Peralihan domir fi iyyaka na'budu wa ma ba'dahu, dan setelahnya wadalika yusama iltifat. Itu dinamakan dengan iltifat dalam ilmu balaghah ini. Di dalam ilmu balaghah ada yang disebut dengan iltifat. Iltifat itu termasuk ilmu badi, ya. Muhassinat, ya, untuk memperbagus. Ada ya dua, ada muhassinat lafziyah, ada muhassinat ma'nawiyah, ya. Muhassinat
maknawiyah ya, diantaranya iltifat. Jadi untuk memperindah. Jadi maksudnya apa? Supaya tidak bosan menyebut Allah, ya dia, tapi beralih kemudian engkau. Gitu. Jadi ada variasi di dalam apa redaksi ya kalimat itu agar tidak bosan. Wa fi isyara ila anal amda idza dzakarallah ya, dan di dalamnya ada isyarat bahwa seorang hamba apabila mengingat Allah taqarraba minhu, mendekat kepadanya, fasara min ahlil hudur ya, maka ia menjadi termasuk hudur yang hadir, fanadahu, maka ia memanggilnya. Ya, jadi ketika disebut ya Allah, jadi ya seakan-akan apa namanya meyakini bahwa dekat gitu ya dengan Allah, sehingga dipanggil iya kak, engkau gitu ya. Jadi sebelumnya dia, kalau dalam kebiasaan kita manusia ya, kalau disebut dia itu kan jauh ya, tidak hadir kan, goib. Kalau Allah kan tentu Allah selalu hadir ya, bersama, bahkan lebih dekat dari urat leher. eh, jadi kalau manusia misalnya dia itu kan tidak hadir gitu, tidak hadir di tempat. Tapi kalau kamu itu kan hadir di tempat ya, hudur. Ya, makanya kan domir itu sebenarnya bisa diringkas ada domir goib dan domir hadir. Iya kan? Ada domir goib, ada domir hadir. Maka di Alfiyah cuma disebutnya itu. Apa? Disebutnya ada domir goib, domir hadir dalam Alfiyah itu. Ya, hadir yang hadir. Hadir itu ada dua kan, ada muhotob, ada mutakalim. Faidah misal asyar yang ke-15. Sirat filgo atorik mahsus. Ini masih banyak nggak ini? Kita selesaikan Al-Fatihah ya. Kalau sedikit lagi. Kita masih banyak ya. Masih ada beberapa faedah lagi. Ini ada 20 faedah ya, Insya Allah. 20 faedah di surat Al-Fatihah ini. Ini luar biasa Ibu Juza itu meringkas ya dengan luar biasa. Jadi berbagai faedah ya, berbagai berdasarkan tinjauan berbagai disiplin ilmu. Di segi ilmu nahunya, tasrif, balagonya, mufrodat, ilmu suluknya ya, berbagai jenis ilmu beliau ringkaskan. Ini luar biasa tafsir ini kita ini. Ya. Sampai di situ aja ini masih panjang ya. Faedah yang ke-14. Ini masih ada faedah sampai 20 faedah. Kalau ada yang ditanyakan dulu barangkali. Ya, inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab ya, supaya lebih paham gitu ya, lebih menghayati Umi setiap tadi ayat sama Quran gitu. di Fatihah ayo satu. Istajib doana bikiratil Fatihah biasanya Hmm. ya kan masuk tawasul dulu surat Fatihah ya. Di nyanyian di bagian ya dulu sebelah kita itu istajib doana bikiratil surat Fatihah dan Fatihah nanti supaya dijawab doa di ujung doa itu Yang namanya tawasul dan amal soleh itu adalah amal soleh yang sudah dilakukan, baru berdoa. Itu kan di akhir kan gitu. Padahal harusnya yang dimaksud tawasul dan amal soleh itu yang sudah dilakukan. Ya, dan ketika kita melakukannya tidak diniatkan untuk memohon itu, tidak. Justru itu keliru. Ya, keliru kalau orang misalnya saya beramal soleh tapi untuk tujuan dunia agar saya diberi ini. Nah, itu salah justru. Malah amal solehnya tidak ikhlas. Ya, saya tahajud supaya ingin kaya. Itu udah salah. Jadi yang disebut tawasul amal soleh udah lalu. Makanya kalau kita lihat hadis ketika orang yang terperangkap di gua ya,
Dia kan bertawasul dengan amal soleh yang sudah dilakukan dan dia mengatakan kalau amal soleh ini ikhlas aku lakukan gitu. Ya, engkau menerimanya, maka kami memohon ya untuk dibukakan ya. Jadi tidak boleh kita meniatkan amal soleh tapi untuk tujuan dunia agar dia kemudian tidak. Jadi dengan amal soleh yang sudah kita lakukan dan kita lakukannya ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan karena ingin berdoa ini gitu. Meminta ini kita melakukan amal soleh itu keliru justru. Kan harusnya begitu kalau amal apa tawasul amal soleh itu seperti itu ketentuan. Ya, maka tidak benar kemudian dengan Al-Fatihah begitu. Ya akhirnya. Ya, ada lagi yang lain. Cukup ya kalau tidak ada ini. Bentar lagi maghrib. Syukron ala itimikum. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun sad. Demikian.